Allah yang luar biasa. Kami bangga miliki Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Kami haus jamaah-Mu. Kalau kami hadir di rumah-Mu, kami percaya kami mengalami perjumpaan dengan pemilik rumah ini. Dia adalah Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpin kami supaya roh kami boleh naik dan hadirat Tuhan itu menjamah setiap kami. Sebab kami tahu Tuhan, hadirat-Mu kekuatan kami. Kehadirat-Mu adalah mujizat bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan hadir, datang bawa hatimu, persembahkan korban syukurmu bagi Tuhan. Sebab Dia merindukan hatimu yang saat ini menyembah Dia. Ramaya segera takkan raya dan mongkaya seluruh. Kia ranamu ya raya segera ikat raya ranamu. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang kami rindukan. Naungi setiap kami Tuhan, kami haus akan Kau, kami haus akan Kau. Jangan kami Kaulah segalanya bagi kami. Orang yang saudara sangat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa Yesus, bawa jatuh erat dalam pelukan-Mu. Yes Lord Jesus, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Ku
menikmati kami Bapa. Katakan sangat indah, sangat indah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa kami Tuhan, bawa aku tetap dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari angkat tanganmu, katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kekudusanmu Bapa. Mari jemaat bagi diri, katakan, angkat tanganmu, katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kekudusanmu Bapa. Mari pejamkan matamu, datang sama Tuhan. Apalagi yang kita cari di dunia ini Bapak Ibu jika bukan hadirat-Nya. Apalagi yang kita cari di dunia ini jika bukan kehadirat-Nya dalam hidup kita. Sebab kalau Dia hadir, yang tidak ada akan menjadi ada. Sebab kehadirat-Nya akan mendatangkan mujizat bagi setiap kita. Dia akan menyembuhkan setiap saudara. Dia akan memulihkan setiap engkau. Percayalah, Yesus masih mampu melakukan mujizat. Dia masih bisa bekerja dengan luar biasa. Beri angkat tanganmu, rindukan bagaimana Tuhan menjamah engkau. Kami rindu Tuhan, kami rindu Yesus, kami rindu Tuhan. Katakan hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kekudusanmu Bapa. Penuhiku
baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih, 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 menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Kehadiran-Mu memuaskan kami, memulihkan kami. Jiwa kami disegarkan Tuhan, sehingga kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sorakan haleluya, haleluya. Yang siap menyembah Tuhan katakan shalom. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya percaya saudara luar biasa karena punya Tuhan Yesus. Katakan samping kanan kirimu, Yesus selalu dahsyat dalam hidup. Siapa banyak yang siap melakukan mujizat? Siapa banyak yang siap melakukan mujizat dan mengalami Tuhan dengan dahsyat? Katakan samping kanan kirimu, jika engkau berjumpa dengan Tuhan, mujizat dahsyat akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Sebelum dunia ditiada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, kekuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup Tuhan. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Berapa yang percaya bahwa Tuhan pasti bisa bekerja dengan dahsyat? Katakan haleluya. Katakan sebelum dunia ditiada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup mengkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa.
biasa, perbuatanmu heran, tulus dan selamat. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup kami. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Coba saja, mari angkat tanganmu, katakan. Katakanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Angkat tanganmu, katakan. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Yesus masih mau? Katakan samping kanan kirimu, menyembah lebih dahsyat lagi. Katakan samping kanan kirimu, rancangan Tuhan selalu dahsyat. Saudara tahu waktu kita nyembah Tuhan, kita worship, kita memuji Tuhan, yang menikmati bukan samping kanan kirimu, tapi yang menikmati surga Bapak Ibu. Yang melihat setiap saudara, yang memperhatikan setiap saudara. Katakan samping kanan kirimu, surga menikmatimu. Siap Bapak Ibu? Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan apa? Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalala, shalalala, hey. Shalalala, shalalala. Boleh tangannya diputar sama-sama ya? Sekali lagi ya. Shalalala, shalalala, hey. Shalalala, shalalala. Katakan sungguh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Hidupku punya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang,
namanya dimuliakan. Mari sama-sama. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yesus ya, suka-sukamu Tuhan, asik-asik. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jalalalala, jalalalala, hey. Jalalalala, jalalalala. Karena Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu. Karena kasihmu padaku, menebus dosa. Dari mana Bapa itu? Dari terbit matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian dan namamu. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan gendang puji dengan hati. Oh, ku bernyanyi haleluya. Dengan Bapak Ibu? Dengan gendang puji dengan hati. Oh, ku bernyanyi haleluya. Mari putar sama-sama tangannya, kita suka kita dalam Tuhan. Jalalalala, 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 jalalalala. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, katakan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory. Sama-sama dong Bapak Ibu. Agak lentuk-lentuk dikit kayak dangdut gitu. Glory, glory. Bisa Bapak Ibu coba. Kita dengerin cuma dulu. Glory, glory. Orang India itu lehernya digoyangkan Bapak Ibu. Sama-sama ya. Glory, glory. Apa? Puji Tuhan. Katakan sama saya, Yesus dahsyat. Wow, luar biasa. Lo bisa bayangkan di dunia ini kita bisa worship, kita bisa memuji Tuhan seperti ini. Apalagi suasana surga lebih dahsyat. Amin Bapak Ibu. Ya tapi jangan cepat-cepat ya Bapak Ibu ya. Saya percaya setiap kita punya giliran dan ada tugas. Kita mesti menjadi garam dan dunia begitu. Terima kasih ya Abah ya Pak. Kami mempersiapkan hati kami buat firman. Pada waktu saya tulis lagu ini, kondisi gereja sedang mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa. Awal perintisan kami masih belum mengerti apa itu gereja. Dan 1 tahun 11 bulan saya dan istri berkomitmen dan kami menulis di depan gereja kita minus sangat banyak sekali Bapak Ibu. Saya dan istri sudah menjual apa yang kami punya dan kami sudah nggak punya apa-apa lagi. Kami serahkan gereja itu menjadi milik Tuhan. Saya sudah berkali-kali nyerahkan ke Pak Wiro. Pak Wiro mau terusin, monggo saya bilang. Tapi Pak Wiro bilang, giliran nggak berprestasi kamu kasih ke bapakmu. Giliran minus kamu kasih. Saudara, saya dan istri merenungkan gereja ini punya Tuhan. Tuhan mau kita punya motivasi yang benar. Jangan sampai gereja ini menjadi mega church, lalu gereja ini menjadi milik kita. Gereja ini mesti menjadi punya Tuhan. Kemudian saya komit dengan istri,
Kami melayani, kami tidak ambil perpuluhan, persentase, gaji atau apapun. Tapi kami rindu melayani buat Tuhan, bayar harga dan berjuang buat Tuhan. Saudara, 1 tahun 11 bulan, minggu pertama, tiba-tiba minusnya mulai berkurang, hampir setengah. Waktu itu kita minus puluhan juta. Dan istri habis-habisan buat gereja dan kita taruh uang di situ dan terpakai terus. Lalu 1 tahun 11 bulan minggu kedua, uniknya tinggal 1/4 lagi utang kita. Dan genap 2 tahun. Gereja ini tidak minus sampai hari ini. Kemarin kita doa keliling Bapak Ibu. Lalu jemaat menabur. Semua menabur. Terkumpul 2 juta rupiah, lalu kita langsung kirim ke gereja pusat. Tiba-tiba di perjalanan, istri saya dihubungi oleh seorang ibu pendeta dari istri hamba Tuhan. Tiba-tiba mentransfer untuk benih. Dan dia transfer 10 juta. Tadinya kita minus. Dan ini paling takut, kok minus terus kok dia bilang. Tadinya, di hari ini tidak minus. Amin Bapak Ibu. Dan dia tulis untuk misi Kristus nyata. Dan saya percaya ini berkat supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kemarin kita sudah bayar tukang. Sudah selesai, tinggal 600.000. Kita sekarang borongan. Dan nanti Daniel akan menyampaikan fotonya. Gereja kita diterima dengan baik Bapak Ibu. Mereka mengizinkan lingkungan untuk kita boleh beribadah asal jangan pasang salib. Jadi tulisin misalkan GBI gitu nggak apa-apa. Dan puji Tuhan, kita butuh tanda tangan 60 warga di sekitar gereja kita. Dan saya izin sebelum kita Lebaran, kita akan memberikan sembako bagi 60 keluarga di sana. Sambil berikan sembako juga mesti berhikmat kok. Dia juga mesti tanda tangan Bapak Ibu ya. Amin. Ustadznya puji Tuhan oke, semuanya oke. Didampingi oleh Kapolsek dan juga Binsa, Koramil. Kita turun sama-sama bersama dengan warga yang ada. Kita saling tolong-menolong. Saya percaya kita sudah lakukan ini dari tahun kemarin dan tidak pernah berhenti. Dan saya percaya ke depan kita akan menolong banyak orang di sana. Amin Bapak Ibu. Saya masih ingat di kebun sayur kita jadi berkat buat 1000 kakak ya. 1000 kakak loh Bapak Ibu. Itu nggak mudah. Nggak mudah. Saya percaya ini Tuhan ada buat setiap kita. Dan dalam kondisi buruk, dalam kondisi kekurangan, maukah saudara tetap mengasihi Tuhan? Dalam waktu saudara kekurangan itu ada ujian. Ujian apa? Ujian supaya kita dibersihkan dari ketakutan dan kekhawatiran. Saya selalu katakan pada istri, Daniel, anak-anak rohani semuanya berkata, kok minggu depan gimana? Ini gimana? Gak usah pikir nih. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Saya berkata pada pelan-pelan Tuhan, udah gak usah ikut pikirin. Ini beban sama-sama kita doakan. Dan kamu jangan ikut jual-jualan ya. Nah, kalau dagang boleh gitu ya. Sebanyak teman saya berkata, istri saya di bulan pandemi ini mulai kreatif. Kulkas dijual, TV dijual, bukan jual begitu Bapak Ibu ya. Tidak bisa lihat pekerjaan Tuhan sampai hari ini. Dia menyatakan kuasanya dengan dahsyat. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau Dia sudah menolong kita, kita jangan lepas dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Katakan bersama saya, selamanya aku cinta Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahwa kami makin mengasihi dan mencintai-Mu dalam kondisi apa. Katakan tak bisa aku lepas dari. Tak bisa ku lepas dari. Tak bisa ku jauh dari. Tak bisa ku jauh dari-Mu. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan hidupku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Katakan tak bisa ku jauh. Tak bisa ku jauh dari-Mu. Tak bisa ku lepas dari. Tak bisa ku lepas dari-Mu. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan hidupku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Katakan ku cinta
cinta kau, selamanya ku cinta. Ku rindukan lawatan kasih-Mu. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Ku percaya pada firman-Mu. Apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang terbaik bagi kami. Tak bisa ku jauh darimu, tak bisa ku lepas darimu. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus, jaminan hidupku. Ku cinta Kau, ku cinta Kau, selamanya ku cinta. Ku rindukan lawatan kasih-Mu. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Ku percaya pada firman-Mu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku cinta Kau, selamanya ku cinta. Ku rindukan lawatan kasih-Mu. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Ku percaya pada firman-Mu. Ku percaya pada janji-Mu, pada janji-Mu. Ku percaya mujizat nyata. Ku percaya mujizat nyata. Berikan kemuliaan bagi Allah. Terima kasih buat waktu yang indah, di mana ibadah ini adalah mengutamakan hati kami yang kembali kepada Tuhan. Buat jamah kami Tuhan, supaya pembaruan budi, pertobatan, mulai pikiran kami, metanoia, kami berbalik Tuhan. Kami berbalik dari ulat menjadi kepompong, lalu menjadi indah seperti kupu-kupu. Tadinya yang kami tidak pernah memikirkan tentang Engkau, tapi kami hari ini kami belajar, kami tidak lagi egois, tapi kami mulai memikirkan tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, untuk setiap apapun karya yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kami. Dan kalau dulu kami bisa mengalami mujizat, maka hari ini kami mau katakan mujizat masih pasti terjadi dalam hidup kami. Waduh, rapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Tapi kami rindu Tuhan, hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih ilahi firman Tuhan itu boleh jatuh di sana. Sehingga setiap kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami roh hikmat dan pewahyuan untuk mengenal Engkau dengan benar, sehingga menjadikan mata hati kami terang. Kami boleh mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam-Mu, dan kami boleh mengalami kuasa kedahsyatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dipakai Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, beberapa waktu yang lalu di ujung akhir pandemi Bapak Ibu, saya melihat banyak sekali setiap kita yang tidak mau diproses sama Tuhan. Sedangkan kalau kita mengatakan bahwa kita itu mengasihi Tuhan, harusnya kita siap dibentuk sama Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Kalau saudara mengatakan bahwa dirimu mengasihi Tuhan, saudara siap dibentuk sama Tuhan. Makanya saya bilang tema di pengumuman kita, flyernya adalah jangan lawan Tuhan, nanti Bapak. Saya melihat Musa adalah nabi yang cukup sangat besar. Dan Alkitab kita mengakui, dan kitab keluarga kita, sepupu kita juga mengakui Musa adalah nabi yang besar. Saudara, tetapi suatu hal terjadi waktu Tuhan berfirman kepada Musa. Musa cukup berkata saja. Pada saat itu ada di Rafidim, Bapak Ibu. Bangsa Israel diserang oleh bangsa Amalek. Puji Tuhan, Musa naik ke atas, ditopang oleh Harun dan Hur.
Yosua berperang di depan, Bapak Ibu. Saudara perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mereka menang. Sebab tongkat diangkat. Tetapi ada Harun dan Hur yang menopang. Kemenangan gereja adalah waktu kita satu tim, Bapak Ibu. Berkolaborasi, bergandengan tangan. Tidak lagi berkata, oh saya harus menonjol, saya harus melayani Tuhan. Tapi saudara harus mengencourage. Saudara mesti mengajak orang lain. Saudara harus bergandengan tangan yang satu dengan yang lain. Saudara, semakin kita egois, maka semakin Tuhan akan membawa kita semakin direndahkan. Saya melihat Tuhan tidak pernah memberkati orang sombong. Saya melihat Tuhan memakai orang-orang yang rendah hati. Dan saya percaya orang-orang yang rendah hati adalah Bapak Ibu di tempat ini. Siapapun kita, dari latar belakang apapun, kesuksesan apapun yang kita raih, itu adalah hal duniawi. Tapi sukses bagi Tuhan, waktu engkau mau membagi kesuksesanmu bagi banyak orang. Saudara, kalau Tuhan izinkan, kami bersama tim akan berangkat ke Lagos di Nigeria. Kalau Tuhan izinkan, tahun depan bukan tahun ini. Kita akan ke satu gereja yang cukup sangat besar. Sekali KKR berapa juta? 30 juta orang. 30 juta orang di Lagos, Nigeria. Kemarin dan Daniel udah tahu ya gereja ini. Nama pendetanya adalah Obidoye, Bapak. Dia adalah generasi kedua. Generasi pertama gerejanya berhasil dengan 17 cabang. Tapi generasi kedua lahirlah 3.000 cabang di seluruh dunia. Jadi kalau 1 tahun convention, saudara tahu tanahnya berapa? Berapa hektar? Saudara tahu? Tanahnya 28.000 hektar. Mereka nggak bilang itu gereja, mereka nggak mau itu jadi kota. Gubernur dan pemerintah itu sudah sering datang ke sana dan bilang ini harus jadi kota karena ini terlalu besar. Tapi mereka nggak mau. Mereka mau jadi ini adalah camp. Saudara tahu camp? Ya, ini adalah kemah. Kemah, saudara. Ini adalah tempat pemulihan. Open Heaven Church. Open Heaven Church. Begitu sangat luar biasa. Saudara tahu nama jalannya? Raja Salomo, Raja Daud. Pak Wiri udah ke sana dan saya berdoa, saudara yang diberkati Tuhan, kita berangkat ke sana. Hanya 5 hari, tapi saya percaya saudara akan pulang dengan satu hal yang luar biasa. Saudara, gereja ini bergerak memberi makan orang miskin. Saudara tahu, 1 hari dia potong sapi berapa? 200 sapi. Berarti gerejanya sangat diberkati. Bukankah ini harapan kita di Jakarta juga seperti ini? Gereja kita bisa menolong banyak. Makanya saya lagi berdoa supaya kita punya tim finance. Bendara yang benar-benar sekolah akuntansi. Supaya bisa mengatur keuangannya dengan benar. Dulu pernah gereja ini uang gereja ini dipegang oleh full timer kita sampai ratusan juta. Waktu minus berapa? Pastor nyuruh saya pergi ke percetakan nyetak itu selebaran. Gereja itu selebarannya mahal, Pastor. Pengumuman itu mahal, 300.000. Dia sampai bilang, lebih baik buat kasih makan orang miskin. Saya bisa bayangin ya. 30 orang udah bisa beli nasi padang 30. Udah kerjain aja, itu prinsip gereja kita. Waktu saya suruh print ini, Pak, yakin nih mau print begini? Sampai Tuhan datang kedua kali. Gak apa-apa, ini komitmen saya dan istri. Print aja. Nah, saya ingin punya akuntansi, kalau gembala nyuruh, sekalipun gak ada uang, siapa? Nah itu sudah. Gak ada yang mau, Bapak. Saya ingin punya bendara, ya kalau bilang, beli itu, warung keselamatan. Duitnya cuma 5 juta, gimana mau beli? Itu sudah. Kalau gembala suruh beli, artinya gembala sudah berdoa sama Tuhan. Dan kalau gembala suruh beli, artinya Tuhan pasti sediakan dana. Saya ingin punya bendara yang kerohaniannya kayak gitu. Om Lukas dan Mam Mawar kalau disuruh kan, Om Lukas bendara kita. Pak Lukas beli nasi padang, sekalipun duitnya belum dikasih, saudara, tapi dia udah bayar duluan. Nah, saya butuh bendara yang seperti itu, Bapak Ibu. Yang lain banyak sekali yang mengundurkan diri, nggak mampu, nggak mampu. Saya mau bilang, Bapak Ibu, selalu ada alasan kenapa gereja kita diberkati Tuhan. Adalah untuk menjadi berkat. Nah, saudara, nanti saya akan kasih videonya. Sebenarnya kalau nggak salah di laptop ini sudah ada videonya. Nggak ada ya, sudah hilang. Ada nggak videonya? Saudara lihat, gereja itu KKR. Serta youth gerejanya tahu nggak Bapak Ibu? 5 kilo kali 5 kilo.
Gedung gerejanya 5 kilo kali 5 kilo, berarti 25. Saudara bisa bayangkan itu gereja, tapi nggak ada AC, Bapak Ibu. Jadi itu cuma pakai kipas, angin sepoi-sepoi semua, kanan kiri semuanya, dan begitu sangat luar biasa. Dan mereka tidak dikenal oleh dunia. Mereka sangat silent. Saudara, Obidoye pergi ke Korea. Lalu waktu itu Pastor Yong Icho mengeportasikan, mendoakan. Lalu Pastor Yong Icho kaget, kamu bukannya gereja terbesar di dunia. Tapi Obidoye berkata, saya tetap mau didoakan. Sebab saya mau menerima bagaimana Korea ini bisa mengalami suatu terobosan. Saudara tahu gereja Yong Icho, kalau saudara punya berkat sekitar 15 juta, saudara bisa pergi ke sana. Saudara tidak perlu bayar tempat tinggal, saudara nggak perlu bayar makan, kita titipkan di gereja, saudara tinggal di rumah jemaat, dan 1 minggu saudara belajar cell group di sana, dan saudara kan melihat gereja itu bertumbuh dengan luar biasa. Doa pagi setiap hari itu 10.000 orang. Nah, Indonesia perlu gerakan seperti ini. Amin Bapak Ibu. Indonesia perlu gerakan seperti ini. Dan nanti saudara akan diutus untuk melayani seperti ini. Amin Bapak Ibu. Ya, saudara, kata sama saya, jangan lawan Tuhan. Nanti Bapak, tapi hidup dalam ketaatan akan mengalami janji. Oke, sip, boleh? Tolong ditampilkan. Saudara, ini Pak Wiryo sedang doa keliling. Nah, saudara lihat itu gerejanya itu manusia yang doa keliling. 25 kilo. Saudara berjalan sambil memasuki arena. Oh, dari ujung sana itu ujungnya masih belok lagi gerejanya Bapak Ibu. Masih ada 5 kilo kelihatan tuh. So bisa seperti itu. Dan hari ini adalah hari kedua conference yang diadakan di Lakes. Tahun depan Pak Wiryo diundang dan dia mengajak siapapun yang mau ikut. Saudara kalau diberkati, saudara boleh ikut sama-sama. Tapi minimal mesti tahu bahasa Inggris, Bapak Ibu. Kalau nggak tahu bahasa Inggris, wah repot Bapak Ibu. Kasihan nanti. Pak Pastor Sandi itu ngomong apa ya? Wah, nggak bisa konsen nanti terima firman ya Bapak Ibu. So bisa bayangkan Bapak Ibu. Dia akan ke ujung sana lagi, bukan belok kiri. Bukan belok kiri. Ini gedung lamanya. Ini gedung lamanya. 3 kilometer kali 3 kilometer. Itu gereja yang lama, 3 kilo kali. Mereka haus. Boleh ditutup. Saudara, kesaksian begini. Suatu hari seorang ibu sedang mengandung, hamil 8 bulan. Lalu dokter berkata bahwa anak ibu udah mati janinnya. Dia bilang, enggak, dia nggak mati, dia masih hidup. Dokter sudah kasih tahu jelas nih, ada namanya apa, USG-nya, ada laporannya. Ini udah mati. Enggak, anak saya tetap hidup. Dia masih hidup. Tuhan berikan dia kehidupan. Saudara, hebat nih. Sesuai dengan perkataan ibunya dengan iman. Tiba-tiba anak itu jadi hidup dan lahir dengan Tuhan. Saudara, saya mau ajak di akhir pandemi dan juga kita menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Saudara bergerak secara supranatural. Saudara akan kaget tiba-tiba orang datang buta ke gereja ini, tiba-tiba dia keluar dia dengan sembuh. Saudara jangan kaget Bapak Ibu dengan itu. Karena gereja kita akan bergerak dalam doa puasa. Gereja kita akan bergerak dalam supranatural. Gereja kita akan bergerak, akan ada tim ministry bersama dengan Ibu Mawar. Kalau sudah boleh, mendoakan orang-orang sakit di rumah sakit. Ya, Ibu, saudara boleh pergi dengan Ibu Mawar mendoakan mereka. Di rumah sakit mendoakan mereka penuh dengan mujizat. Saya percaya Bapak Ibu, akan ada orang-orang yang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya hidup dalam ketaatan akan mengalami janji Tuhan. Kekuatan gereja kita adalah membawa saudara menjadi taat dan saudara mengalami. Mungkin bagi Bapak Ibu, kemarin Daniel, saya tahu doa Daniel ini kalau udah jalan itu rasanya agak berat Bapak Ibu ya. Sebab seperti ada barbel di kakinya itu. Apa namanya kalau olahraga itu ada pemberat di kaki. Tapi saya bersyukur, saya pikir dia nggak ikut, soalnya di grup dia bilang nama dia, nama istrinya nggak ada. Wah ini Daniel nggak ikut. Ternyata dia ikut Bapak Ibu. Sebenarnya Kojohan Jori juga mau ikut, tapi saya selalu bilang layani anak-anak dulu. Ada keluarga, layani dulu yang keluarga, baru saudara layani gereja. Itu yang paling penting. Pak Daniel sebenarnya mau bolos kerja, saya bilang jangan Pak, jangan, nggak boleh. Kalau kita pelayanan, tiba-tiba bos kita tanya, Pak, saya ada pelayanan, boleh nggak saya nggak kerja? Wah, itu nggak jadi teladan.
dia kasih wakil istrinya. Akhirnya Bu Heni puji Tuhan kemarin turun 1 kilo bersama dengan Yesus. Ya, dan puji Tuhan Bapak Ibu kita keliling menabur benih. Dan siapa sih kalau bukan Tuhan tiba-tiba bisa kirimkan 10 juta buat misi Kristus? Siapa sih kalau bukan Tuhan? Betul nggak Bapak Ibu? Gereja sedang membangun dengan apa? Coba saya nggak peka. Doa keliling nanti aja lah. Saya selalu pingin, makanya saya minta maaf Sabtu itu sebelum gembalamu menyampaikan firman, izinkan gembalamu tuh doa. Persiapan. Kita bisa jalan-jalan, bisa ngopi, bisa. Tapi saya lebih senang kalau saudara pastor boleh nggak kami ikutan doa hari Sabtu? Boleh. Ayo ikut doa. Supaya saudara belajar mendengar suara Tuhan. Amin. Tahun depan Bapak Ibu Agustus kita tetap perpanjang di tempat ini. Tapi kita punya iman. Makanya kemarin kita doa. Tetap perpanjang tapi kita punya iman. Ada gedung sendiri untuk warung bersama. Gak jauh tempat depan dari sini. Ada gedungnya di Gunung Sahari. Ada jemaat kita Pak Sony, Pastor. Yuk sama-sama. Kita cicil yuk. Gitu. Wah luar biasa. Berarti DP-nya Bapak ya saya bilang ya. Saya bilang doain aja Pak. Title-nya turun. Oke siap. Ya, gak jauh dari sini dan itu pinggir jalan. Memang suratnya belum SHM karena memang kita lihat di pinggir Gunung Sahari itu kan masih ada belum SHM, tapi saya akan coba minta tolong ke Koramil, saya akan datang ke Dandil untuk minta perlindungan supaya kalau kita beli 1,3 miliar ini tujuannya adalah untuk menjadi warung keselamatan, atasnya ada tempat ibadah. Begitu aja. Ya, kita doa minta perlindungan supaya bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bagi Tuhan 1,3 miliar triliun. Amin ya. Dalam nama Yesus. Berdoa Bapak Ibu punya tender triliunan. Itu kadang-kadang mau ngomong 1,3 M, tiba-tiba Tuhan ganti 1,3 T akan terwujud dalam. Berarti beli yang sebelah nih Bapak Ibu. Ada 2 hektar yang sebelah itu. Dan saya berdoa itu kecil buat Tuhan. Amin. Nah Ibu Bapak, mari upgrade rohanimu. Jangan punya agenda yang lain. Kerjakan saja, hanya mengerjakan apa yang menjadi agenda Tuhan. Amin Bapak Ibu. Gereja ini akan mengajar Bapak Ibu nggak punya kepentingan lain. Hanya kepentingan Tuhan. Selamat ulang tahun buat Google. Pertama 1 tahun. Ingat makin tua bukan makin muda. Saya bersyukur di tengah pandemi ini kami habis-habisan ya, saya dan Bu Gemi habis-habisan buat membangun, buat apa supaya gereja bisa berjalan. Semua mawar tolong kirim duit dulu. Aduh duit terus kan rekening mama belum habis gitu. Kalau belum habis belum mengalami mujizat gitu saudara. Dia kan bendahara Tuhan. Kalau belum habis belum mengalami mujizat. Wah kita semuanya ini, sehingga saya minta maaf, saya mau istri saya minta kado aja, saya bilang ya sabar ya. Saya bersyukur Ibu Gembala bisa tahun-tahun kemarin kan ulang tahun, tapi hari kemarin sepanjang ulang tahun dia melayani jemaat, dia pergi ke Parung Panjang untuk bayar tukang, lalu malamnya kita melayani ada adiknya Pak Jenderal Andika Perkasa Bapak Ibu yang akan menjadi calon presiden, kita melayani keluarganya yang hampir mengalami perpecahan yang luar biasa dan tadi malam mereka dipulihkan itu dahsyat luar biasa dan saya bersyukur ini waktu Tuhan. Istri saya nggak ngerti kenapa sih kamu tuh ulang tahun saya, dia bilang kita tuh harusnya ada quality time, dia bilang kita mesti dinner berdua. Istri saya nggak ngerti tapi waktu datang ke tempat Pak Jirawa dia baru ngerti, kalau kamu nggak datang mereka berdua bisa pisah. Istri saya baru ngerti ternyata Tuhan izinkan kita melayani adalah membawa kabar keselamatan dan kemuliaan bagi banyak orang. Hari itu suasana keluarga mereka pecah, sukacita. Dan mereka tanggal 25 berangkat ke Australia di Canberra untuk mengantar anaknya sekolah. Dan saya bersyukur mereka berangkat dengan pemulihan dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya. Next, hati seorang pelayan seperti apa? Saudara sekalipun saudara bukan hamba Tuhan, tapi saya ingin saudara memiliki sikap hati hamba. Sikap hati hamba adalah menaati perintah majikan. Majikan kita adalah Allah Bapa, bukan gembala.
Ya, gembala kita adalah Tuhan Yesus dan Allah Bapa di surga. Mentaati perintah majikan kira-kira gampang atau sulit Bapak Ibu? Sulit. Sulit sekali. Tapi begini, sekalipun sulit, perintah dari Tuhan itu sulit. Tapi kalau Tuhan sudah memerintahkan sesuatu, Dia pasti memberikan pertolongan. Udah kita taat, saya nggak ngerti. Waktu saya tulis lagu ini bersama dengan teman-teman House of Worship, Bapak Ibu, aku siap Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, aku siap. Makanya lagunya berkata, kalau saudara mau siap dan mengasihi Tuhan, artinya kita siap diproses. Amin Bapak Ibu. Kita siap dibentuk sama Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan harus siap dibentuk. Melekat denganmu, itu kerinduan hatiku. Berjalan denganmu dalam naunganmu Bapa. Terjadilah Tuhan seturut yang kau mau. Ku percaya rencanamu indah. Aku siap untuk kau bentuk. Aku siap untuk kau ubahkanku. Ku percaya padamu. Sungguh ku percaya rancanganmu pasti yang terindah. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah memerintahkan itu, berangkat aja. Sebab pasti ada sumber daya dari Tuhan. Dan ingat, waktu kita diberikan perintah, kita punya tanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Makanya saya bilang sama istri saya, pokoknya tahun ini aku mau fokus sama jemaat. Kita nggak jalan-jalan dulu. Yang undang gembala itu puji Tuhan cukup banyak Bapak Ibu. Tapi saya mau fokus untuk mengembalakan tahun ini dan tahun selanjutnya sampai anak-anak rohani dengan luar biasa. Lahir dari tempat ini, meneruskan kami dan juga menjadi gembala dan punya hati yang lebih daripada kami. Tulus dan melayani dengan luar biasa. Katakan bersama saya, waktu saya diberikan perintah, ada tanggung jawab. Dan waktu saudara menerima tanggung jawab, berarti saudara harus melayani dengan sukacita. Amin Bapak Ibu. Coba Juan Matius 3 ayat 10. Saudara, rajinlah berbuat baik, sehingga tidak ada satupun orang yang akan jahat dalam hidup saudara. Makanya firman Tuhan berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau ada orang berkata, biar aja urusan orang lain, kita nggak usah ikut campur. Saya nggak bisa. Kalau saudara jemaat di gereja ini, saya harus mengingatkan saudara, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah tentukan sebelumnya, supaya kita hidup di dalam. Amin Bapak Ibu. Kapak sudah tersedia. Artinya Bapak Ibu, setiap kita, kalau kita percaya Yesus, mati pasti masuk surga. Itu jaminan. Iman yang kecil membawa kita ke surga. Iman yang besar menghadirkan surga dalam hidup orang. Ada banyak orang di dunia ini percaya Yesus menderita. Banyak nggak Bapak Ibu? Banyak. Tapi ada banyak orang yang percaya Yesus, dia taati setiap perintah Tuhan, tapi hidupnya diberkati. Banyak nggak Bapak Ibu? Kenapa mereka diberkati? Karena mereka mau taat. Ketaatan akan membawa kita mengalami janji Tuhan. Tapi ketidaktaatan akan membuat kita dibuang ke dalam api. Dia percaya Yesus, dia diselamatkan, jadi orang Kristen, tapi hidupnya penuh dengan penderitaan. Makanya firman Tuhan di Amos 5 ayat 4. Amos 5 ayat 4 berkata, seek me and life. Carilah aku, maka engkau akan hidup. Sebab beginilah firman Tuhan, carilah aku, maka engkau akan hidup. Yang punya hidup di dunia ini siapa Bapak Ibu? Tuhan. Engkau mau banting tulang, kerja mati-matian,
Kalau engkau nggak punya Tuhan, segalanya sia-sia. Amin Bapak Ibu. Engkau boleh mati-matian meeting dari pagi sampai subuh. Engkau boleh mati-matian kerja, banting tulang, banting diri, banting apapun Bapak Ibu ya. Banting beras, banting karung, banting apapun. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai saudara, pasti nggak sukses. Makanya ada firman Tuhan berkata, susah payah tidak akan menjadikan engkau kaya. Tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan, menambahi. Amin Bapak Ibu. Saya ingin saudara tuh punya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin saudara berkata, Pastor, Tuhan nggak perlu dicari, Tuhan ada di hati. Ya, Tuhan memang ada di hati. Tapi kesungguhan kita mengasihi Tuhan, tanda kita mesti cari Tuhan. Kita mesti cari Tuhan. Nggak mungkin kan gereja datang ke rumah saudara setiap hari. Saudara datang ke gereja ini adalah tanda di mana saudara mencari Tuhan. Menerima tuntunan, guidance. Without vision, people perish. Tanpa pewahyuan menjadi liarlah rakyat. Kalau kita nggak terima tuntunan, saudara jadi orang yang liar. Belum tentu saudara sukses. Belum tentu aja belum. Gak akan menuju sukses. Tapi kalau saudara dituntun sama Tuhan, taat kepada tuntunannya, saya percaya saudara mensukseskan pekerjaan Tuhan. Tuhan juga memberikan kemurahan. Setiap perjalanan saudara ada penyertaan. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat beruntung dan berhasil. Kata bersama saya punya tanggung jawab. Yang ketiga Bapak Ibu, layani Tuhan. Kalau sudah terima visi, layani Tuhan dengan suka. Wah, rumah saya jauh. Loh, rumahmu jauh, berkatnya tambah besar. Amin Bapak Ibu. Berkatnya tambah besar. Rumahmu jauh, ada yang lebih jauh. Ada dari Ciater, saya dari Cisauk. Bulan depan pindah ke daerah Parung Panjang. Lebih jauh lagi Bapak Ibu. Dulu kami dikasih rumah gratis Bapak Ibu di Karawaci. Macetnya minta ampun, gratis, boleh pakai sampai terus datang kedua kali. Betul kan? Ibu saya tuh baru niat pingin punya warung, dibangunin sama orangnya warungnya. Betul nggak Mama? Dibangunin, ini Leon, Mama Mawar tuh tinggal di sana. Gratis. Fasilitas semua ada. Betul nggak Bukas? Dikasih. Bapak Ibu, mereka yang menyerah. Waduh, susah kerja restoran. Memang bukan callingnya. Di Tebet dikasih fasilitas gratis ya. Gratis. AC dipasangin semuanya. Tapi memang bukan talenta di sini. Tapi di tengah pandemi ini mereka mau bekerja buat Tuhan. Mereka bekerja alat kesehatan. Tuhan berkati dengan luar biasa. Melayani dengan sukacita. Ibu saya pernah mengalami kekurangan yang luar biasa. Mereka tidur kamar itu 3 kali. Hah? 2 kali 1,5. Lebih gede dikit dari kuburan. Kuburan kan 2 kali 1 ya, betul ya? 2 kali 1. Ini setengahnya masih lebih. Istri saya tidur di situ, dia keluar tikus. Ini piaraan mama katanya. Saya ingin Ibu Mawar bersaksi bagaimana mereka melayani Tuhan sampai Tuhan bisa pulihkan. Silakan monggo Ibu Mawar. Silakan. Saudara, melayani dalam kondisi susah dan tetap sukacita itu nggak gampang. Silakan. Itu nggak gampang Bapak Ibu. Bisa lihat bagaimana mereka berjuang dan hari ini mendukung gereja dengan luar biasa. Pokoknya kalau Pak Gembala sudah transfer, aduh ini tipis, kan rekeningnya belum habis ya. Jadi transfer aja, pasti Tuhan ganti. Silakan monggo. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang ini Bu. Shalom. Shalom, shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Baik, Luar biasa ya. Diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. amin. Puji Tuhan. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan keluarga saya. Maaf kalau menceritakan kebaikan Tuhan tuh nggak pernah bisa diam, air mata ini selalu harus menetes. Karena beberapa tahun yang lalu saya kembali dari Solo, kembali ke Jakarta. Karena anak saya minta saya harus kembali ke Jakarta membantu pelayanan. Jadi saya ikut aja, saya pulang ke Jakarta. Tapi sampai di Jakarta bukan dengan mudahnya kita menjalani kehidupan. Naik turun kehidupan itu memang harus kita jalani karena itu memang Tuhan inginkan. Pertama saya kembali ke Jakarta, saya tinggal di apartemen sini.
Dan setiap mungkin Pak Gembala sama Buku masih di apartemen juga ya, kita tinggal sama-sama. Saya tidur bertiga dengan Leon, dengan Om Pak Lukas, dan 2 kamar di apartemen kami. Tapi di saat setelah ada anak Tuhan yang memberikan tempat buat kita untuk kita tinggal. Kita di Cikarang dulu atau di Cikarang dulu ya. Seorang anak Tuhan yang sudah mensupport gereja di tempat ini, memberikan tempat kita di Cikarang. Kami pindah ke Cikarang. Mungkin perjalanan Cikarang dari apartemen itu kalau dijangkau nggak macet 1,5 jam ya. 1 jam ya. Tapi di kala macet itu bisa 2 sampai 3 jam. Mobilnya tua. Mobilnya tua. Kami dari apartemen bawalah segala peralatan kami ke sana, bawa kasur, bawa apa, sampai di atap mobil dengan hujan-hujanan. Sampai di Cikarang, kita tinggal di sana itu mungkin 1 bulan ya. 1 bulan ya. Tapi dahsyatnya di sana itu bukan tempatnya besar, rumahnya bagus karena Bapak Ibu tahu sendiri namanya Lipo Cikarang itu pasti bagus ya. Lipo ya, perumahan Lipo itu nggak ada yang nggak bagus saya rasa. Cuman di sana itu panasnya luar biasa, panas luar biasa yang terik karena mungkin kan kawasan industri ya di sana. Jadi kita tinggal di sana itu 1 bulan. Kalau kita mau pelayanan ke Jakarta, itu kita keluar dari rumah sampai mau ke pintu tol itu bisa 1,5 jam, kadang-kadang 1 jam paling cepat. Sampai keluar sana saya tanya sama Tuhan, kalau kita aja mau melayani Tuhan, kita mau berangkat selalu harus lebih awal. Mungkin waktu kita habis di jalan. Waktu itu Leon, Pak Lukas, dan ada Habel ya, yang ikut dengan kita. Habel ya. Terus saya kembali lagi kita ke apartemen. Di saat kita kembali ke apartemen, anak Tuhan ini memberikan lagi kesempatan untuk kita bekerja di Pasar Rebo. Sampai di Pasar Rebo, ada Leon ikut dengan kita, ada Yohanes, ada Yoko juga ikut dengan kita. Tapi kita tempat itu untuk kita buka kantin, kita tidur di situ, masak di situ, cuma kamar mandi aja yang di luar. Terus saya bilang, kita kalau tidur tuh kena semut, semuanya dimakan semut. Karena apa? Di depan itu ada pohon rambutan. Memang kampung rambutan itu. Terus saya setiap kali kantin itu kalau kita nggak ada Habel, nggak ada Yoko yang bantu kita, itu kan kantin, namanya kantin melayani kantor. Jadi kalau kita mau bawa makanan ke kantor, membawa soto atau sop itu ke kantor, kita harus bawa ke kantor. Saya bilang, Tuhan saya nggak sanggup. Kalau saya harus nenteng nampan karena Pak Lukas kerja waktu itu sama Yoko. Kita dengan Leon dengan Habel yang kerja di dalam kantin itu. Saya bilang kalau saya harus nenteng baki bawa ke kantor itu, Tuhan saya nggak sanggup. Jujur saya nggak sanggup, saya bilang. Bukan saya nggak bisa merendahkan diri, tapi saya belum mampu, saya belum kuat. Saya setiap kali lihat Leon bawa nampan, bawa soto, bawa apa ke kantor itu, hati saya sedih. Tuhan, apa ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Bukan saya, kalau orang lihat kita mungkin mereka lihat sebelah mata. Tuhan tolong, saya tahu ini bukan yang terbaik buat kita Tuhan. Setelah itu saya pulang ke Solo. Ada 2 minggu atau 2 minggu saya pulang ke Solo. Setelah pulang dari Solo itu stop sama sekali, kita nggak kerja lagi di sana. Kita kembali ke apartemen. Suami saya sama si Yoko masih kerja di sana. Setelah kembali ke apartemen, nggak berapa lama saya sakit. Itu memang Tuhan tuh luar biasa sudah atur sedemikian rupa. Sampai di apartemen waktu Pak Lukas kerja, saya dengan Leon dengan anak-anak full time di apartemen, saya sakit. Pak Lukas bukan pelayanan di Semarang. Saya sakit, jadi kista di sebelah kista saya pecah, nempel di hidung sebelah kiri saya, hidung telur. Akhirnya saya dibawalah sama Leon lari ke rumah sakit Mitra Keluarga di Kemayoran. Mungkin anak-anak nggak ngerti kalau Mitra itu rumah sakit yang mahal ya. Jadi asal bawa aja, pokoknya nggak mau tahu, bawa aja ke rumah sakit yang dekat. Itu namanya kasih seorang anak kepada mamanya. Iya, Pastor Sandi yang bayar soalnya. Iya. Jadi Pastor Sandi di Semarang mungkin dokter bilang kalau lewat setengah jam mungkin tidak akan bisa ditolong mamanya gitu, dia bilang. Langsung dioperasi Pastor Sandi ya, semuanya karena kebaikan Tuhan. Mungkin
Kita tidak punya BPJS, saya tidak punya asuransi, karena semua sudah close. Karena waktu itu memang kita sudah jatuh di titik yang paling bawah, kita nggak bisa bayar lagi asuransi yang sudah 2 tahun kita bayar gitu. Pas puji Tuhan, Pastor Sandi ada banyak orang-orang yang membantu, banyak orang-orang yang luar biasa menolong operasi saya, dan semua itu juga karena kebaikan Tuhan. Setelah saya dari rumah sakit, berapa bulan? 3 bulan kemudian COVID terjadi. 2 bulan ya, 2 bulan kemudian COVID. Saya nggak bisa lagi kontrol rumah sakit. Saya cuma bilang sama dokter, dok, gimana saya nggak bisa kontrol. Sampai hari ini saya belum kontrol. Teman saya beriman, bahwa Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Di saat banyak waktu terbuang, beberapa bulan kita kayaknya nggak ngapa-ngapain Tuhan. Apakah seperti ini? Setiap kali saya mau bayar apartemen, saya nggak ada barang. Mungkin Bang sama Pak Lukas tahu ya, kita saksi lah sama-sama. Setelah masa pandemi, masuk di awal pandemi, Tuhan itu luar biasa. Saya yang tidak ngerti apa namanya alkes, sarung tangan. Apa itu saya nggak ngerti, antigen itu saya nggak ngerti. Di saat pandemi itu, jadi kalau Bapak Ibu lihat, itu tuh di apartemen kita suka meeting di bawah di lobi. Dan meeting itu bukan dengan orang-orang yang orang mediator biasa yang datang tuh ibu-ibu dokter, bapak-bapak dokter. Kita ngomongin masalah permintaan sarung tangan. Nah kebetulan Tuhan Yesus sudah dahsyat. Sebelum pandemi itu saya tuh sering meeting dengan pemilik sarung tangan Samrock yang akan mereka ada permintaan dari Amerika untuk saya suplai ke sana. Tapi pabrik ini tidak mampu karena terbatas untuk dikirim ke sana karena Indonesia sendiri memerlukan banyak. Itu sebelum pandemi Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan berkat besar ini belum Tuhan berikan buat kita, tapi kami percaya bahwa di balik semua ini ada rancangan Tuhan. Setelah masa pandemi, saya sudah kenal dengan Cici ini. Ada permintaan sarung tangan yang luar biasa. Mungkin masa pandemi pertama Bapak Ibu ngumpet ya semua di rumah ya. Mungkin ketakutan untuk keluar. Tapi saya, Leon, dan Pak Lukas keliling kita jual sarung tangan. Kadang-kadang kalau Pak Gem sama Bu Gem di apartemen bantu kita juga untuk turun-turun di sarung tangan dari mobil gitu. Di saat itulah saya baru tahu Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Tapi sebelum itu kita pernah di Tebet, saya belum ceritakan ya tentang di Tebet. Kita buka restoran dikasih gratis di Tebet. Itu 1 tahun. Kita modalnya juga udah puluhan juta di sana, tapi minus. Di saat buka restoran, kita tutup jam 9 dan 10, sisa makanan di restoran yang masih ada, itu kita bungkus. Kita berikan pada orang miskin di jalanan. Pak Lukas kalau pergi ke jalanan ke Stasiun Manggarai itu bisa jam 11, jam 12 malam, naik motor Bapak Ibu. Kehujanan kadang-kadang, dia berbagi di jalanan. Kita 1 tahun di sana, kita kembali lagi ke apartemen. Kita pulang lagi ke apartemen, kita cuma bisa berdoa, meminta sama Tuhan, meminta pertolongan sama Tuhan. Tuhan kita nggak tahu harus berbuat apa. Yang kita tahu hanya berserah pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Bapak kita. Bapak kita tidak akan biarkan anak-anaknya diterlantarkan. Tapi Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Setelah dari sana, dari Tebet, kita sudah selesai kita sudah kerja di Alkes ini. Saya mau menyaksikan dulu untuk Alkes ya. Alkes ini, begitu saya kenal sama Cici ini, mau lebaran ya kita ya. Saya dapat orderan selama 1 minggu itu hampir 1 M Bapak Ibu. Untuk sarung tangan. Tapi di saat saya nggak tahu kalau mau tahun baru, mau itu belang-belang tutup ya. Suami saya bawa ATM ke ATM ATM ke kantor ke tempat ATM. Itu ATM tuh masuk ketelen, nggak bisa keluar lagi. Padahal dia mau transfer uang ke pemilik sarung tangan. Saya bingung Bapak Ibu, karena apa? Kita baru transaksi 2 kali sama pemilik sarung tangan pabrik ini. Secara manusia, aduh saya pasti di blacklist. Saya sudah pasti saya nggak dipercaya lagi, Ti. Saya cuma bilang, Cik, saya bilang tagihan sudah masuk semua ke rekening saya. Cuman bank tutup. Suami saya nggak bisa print di ATM karena ATM-nya ketelen. Secara manusia pasti orang ini bilang, ini Bu Mawar ini bohong. Pasti mau nipu kita. Cuman saya pastiin, saya percaya Tuhan jangan biarkan orang ini hilang kepercayaannya buat saya, karena ini satu-satunya orang yang bisa percaya. Bayangin Bapak Ibu, 750 juta. Kita nggak bisa bayar buat mereka, karena apa? ATM nggak bisa. Saya belum pakai klik BCA, belum bisa. Bank tutup.
Saya cuma janji, Bang buka, saya langsung ke kantor, ke BCA, saya langsung pindah buku. Tuhan Yesus dahsyat Bapak Ibu. Saya doa puasa, saya nangis sama Tuhan. Tuhan tolong, jangan biarkan kepercayaan orang ini hilang dari saya bilang. Cici itu bilang apa? Cik Mawar, tenang. Saya percaya kok Cik Mawar orang baik. Itu cuma perkataan itu. Lalu Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus dahsyat. Dan sampai hari ini, kalau sarung tangan itu luar biasa. Berkat datang dari Tuhan yang tidak mungkin, yang dulu mungkin kita mau suplai ke Amerika, nggak jadi, tapi di masa pandemi 1 tahun sampai hari ini, itu memberkati kita, memberkati gereja kita. Bukan untuk, saya cuma bilang, Tuhan apapun yang aku lakukan, ini untuk Tuhan, bukan untuk saya. Terus saya mau menyaksikan tentang ruko di tempat ya. Saya tinggal di sana 1 tahun ya, tidur dengan tikus yang 1,5 meter, 2 meter. Sampai ada jemaat kita yang dari Singapura, Ibu Maria, itu bilang, aduh, kalau saya jadi ibu mama mamar, saya nggak sanggup. Saya nggak mau, saya menyerah, katanya. Saya bilang sama Bu, ya mau bilang apa? Ini Tuhan yang suruh, ya lakukan aja. Memang kalau dibilang setelah 1 tahun saya pulang kampung kembali ke Jakarta, tutup. Bayangin Bapak Ibu, udah hampir 100 juta kita keluar uang di tempat itu. Tapi tidak jadi apa-apa, tapi jadi berkat buat orang di jalanan. Sekarang baru kita merasakan. Bapak yang punya ruko itu punya beberapa rumah, punya beberapa ruko, punya apartemen. Saya bilang, Pak boleh enggak? Saya yang sewain rumah dan ruko Bapak. Tapi saya yang sewa Pak, bukan orang yang sewa. Saya yang sewa. Wah pede banget ya Bapak Ibu, kayak saya punya uang banyak aja. Saya bilang sama Bapak Ibu, sama Bapak Ibu itu, saya sewa. Setiap kali ada orang, ada tulisan papan deal, sewakan Pak Lukas yang situ terpapang, dia yang selalu ke lokasi. Setiap kali deal transaksi tersewa, saya bilang sama Bapak, Pak, rukonya sudah tersewa. Mana Mbak Mawar minta KTP, dia bilang. Bapak nggak usah pusing dengan penyewa, Bapak kontrak dengan saya aja. Gitu. Saya bilang, karena kalau nanti dengan penyewa artinya saya bohongin dong Bapak itu. Tapi kalau dengan saya kan otomatis urusannya dengan saya dengan penyewa gitu kan. Tuhan itu dahsyat. Bapak itu cuma jawab, boleh Mbak, siap. Hahaha, cuma gitu. Saya bilang, Tuhan itu tuh ajaib. Bapak ini orang yang susah minta ampun. Dulu Pak Lukas kerja sama dia, uang sedikit pun. Uang cuman 5 juta atau 2 juta aja, dia susah untuk dia keluar. Tapi di saat pandemi seperti ini, saya bisa menyewakan beberapa ruko dia, beberapa rumah dia. Dan luar biasa dahsyatnya saya yang kontrak dengan dia, saya kontrakin lagi ke orang lain. Itu hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Bisa mendukung pelayanan, bisa mendukung semuanya. Saya cuma bilang, dan saya juga menyaksikan waktu saya COVID Bapak Ibu. Saya COVID, saya nggak berdaya. Saya bilang sama Tuhan, saya udah pakai oksigen sampai habis 2. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan kasih aku kesempatan. Kasih saya nafas kehidupan Tuhan. Kasih aku kesehatan Tuhan. Saya pengen hidup menjadi saluran berkat bagi orang membutuhkan. Saya pengen hidup menjadi kaki dan tangannya Tuhan. Saya pengen hidup menjadi bendaharanya Tuhan. Saya nggak tahu. Saya cuma ngomong seperti itu doa saya. Saya bukan saya doa yang apa. Saya cuma bilang, Tuhan saya ingin menjadi bendaharanya Tuhan. Dulu kalau kita berdoa ada di YouTube Pak Wiryo ya, bukan ya. Itu selalu doa saya minta Pak Wiryo dan Ibu untuk mendoakan saya pengen menjadi bendaharanya Tuhan, saya pengen menjadi alatnya Tuhan. Mungkin orang semua tertawa, wah Ibu ini dengan pedenya pengen menjadi bendaharanya Tuhan. Mungkin orang manusia berkata, wah pede banget. Tapi benar, saya bilang kalau Pak Kem sama Bu Kem saya minta uang, saya bilang kadang-kadang untuk pembangunan, saya bilang saya screenshot. Uangnya sisa 3 juta, uangnya sisa 2 juta, saya screenshot Bapak Ibu, karena saya nggak mau bohong. Kalau saya ada, saya akan bilang ada, kalau nggak ada, saya bilang nggak ada. Saya bilang, Tuhan itu terlalu ajaib, Tuhan itu terlalu dahsyat dalam hidup kita, yang tidak pernah kita pikirkan. Apalagi bidang alkes itu bukan bidang saya. Untuk jadi properti mungkin suami saya mungkin pernah di situ, tapi kan saya tidak pernah. Apalagi menjadi agent. Jadi kuncinya kenapa kita diberkati? Taat dan setia aja. Taat dan setia. Mungkin Bapak Ibu pernah menjalani kehidupan tertekan, kekurangan, mau makan kurang, membayar listrik kurang. Mungkin Bapak Ibu pernah yang merasakan itu semua ya, seperti yang pernah saya rasakan. Tapi percaya saja bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Saya cuma bilang sama Bapak Ibu di sini, kalau kalian punya anak-anak, kalau kalian bermasalah, tuntut di kaki Tuhan. Doa puasa itu besar kuasanya.
Dan saya juga mau pesan buat anak-anak semua. Jadilah anak-anak yang mengasihi orang tua. Karena prinsip orang tua kita adalah Tuhan kita di dunia. Siapa yang mengasihi orang tua berarti dia mengasihi Tuhan Yesus. Itu jadikan prinsip dalam hidup kita. Dan keuangan kita, apa yang kita miliki, jangan kita miliki untuk diri kita sendiri. Jadikan itu untuk bahwa ini milikmu Tuhan, ini milikmu Tuhan. Saya kadang-kadang kalau sudah limit ATM saya nggak ada, Tuhan, terserah Tuhan, karena uang ini milik Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan atas uangku, terserah Tuhan. Saya bukan milikku Tuhan. Saya tidak ingin memiliki uang ini karena aku percaya semua ini ada karena Tuhan yang memberi. Berarti Tuhan Yesus berdaulat. Dan Bapak Ibu kita doakan juga untuk pembangunan di Pelaru Panjang Cipuda itu mungkin baru seperempatnya. Tapi kita harus percaya bahwa segala apapun yang diperlukan buat orang percaya, segala apapun yang diperlukan untuk Bapak Ibu dan anak-anak semua di tempat ini, percayalah Tuhan Yesus terlalu kaya. Tuhan Yesus luar biasa. Kesaksian hidup saya mungkin nggak bisa diceritakan dalam waktu yang sebentar. Tapi dikala Bapak Ibu melihat bahwa karya nyata Tuhan dalam hidup kita yang tidak pernah berhenti, itu luar biasa. Jangan bersungut-sungut kalau kita lagi di bawah. Jangan bersungut-sungut kalau kita kekurangan. Percaya, saya selalu bilang, kalau saya uangnya habis, saya bilang, Tuhan, ini uangmu, ini milikmu. Aku percaya Tuhan, dengan uang yang ada ini Tuhan cukupkan apa yang di kebutuhanku dan keluargaku dan pelayananku. Jadi percaya Bapak Ibu, terima kasih buat segalanya. Kalau Bapak Ibu sudah melihat kesaksian saya mendengar, kiranya menjadi berkat buat semuanya. Buat hidup kita, taatnya kunci dan setia dan taat. Seberapapun yang penghasilan kita yang kita miliki, dari awal mau 100.000 kita kasih per bulan 10.000, mau 1 juta kita kasih per bulan 100.000, taat dan setia. Bukan saya mengajarkan untuk menabur tempat ini atau apa, tapi kunci taat setia itu bukan buat gereja, tapi taat setia itu untuk Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Awal dan Pak Lukas ini melayani terus sukacita, sangat luar biasa. Pokoknya bangun pagi sama Bu Henny sama Bu Susi berangkat ke kantor sektor, doa fajar jam 5, jadi kita tiap Sabtu tuh ke gereja pusat, berangkatnya jam 3:30 Bapak Ibu, pulang lagi ke Mayoran. Saudara, setiap benih yang saudara tabur nggak akan pernah kembali sia-sia. Itu aja yang saya lihat. Ya, melayani dengan sukacita. Kalau belum melayani, kasih dirimu. Kalau saudara, Pak, saya di gereja kok mau pelayanan nggak bisa di sini, saudara bisa pelayanan. Ada pelatihan, ada materi yang saudara mau terima, minimal jadi berdoa. Kalau saudara nggak bisa berdoa, saudara nggak bisa melayani Tuhan. Sebab kalau saudara berdoa, saudara diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Dan kita melayani sukacita, itu tidak semua orang diizinkan menderita buat Tuhan. Dan saya lihat bukti nyata Mama dan Lukas. Berapa tahun ya? Waktu itu Mama dan Lukas nggak punya kerjaan. 3 tahun ya, hampir ya 3 tahun. 3 tahun ya. Saya sebagai anak, saya sih nggak merasa terbeban. Dan saya takutkan istri saya, Bapak Ibu, karena kan dia juga ingin bahagia atau apa, ini ada mertua saya. Tapi mertua saya juga udah tahu bahwa saya adalah hamba Tuhan. Kita bukan pengusaha, kita ini pengusaha kayu salib, Bapak Ibu. Ya, kayu salib. Jadi kalau istri saya minta tas Bottega, saya kasih tas plastik. Istri saya bilang Bottega betul kan? Ya, jadi baru ngerti ya. Jadi kemarin sebenarnya saya ingin tinggal istri saya sama mama saya biar jalan-jalan Mas. Tapi saya bilang kita ini melayani berdua. Ada saya ya, ada kamu. Dia baru ngerti ya. Kalau komandan yang namanya Kombes melatihnya 3 mau naik bintang 1, wow, semua hormati. Ya. Tapi jenderal malah menghormati hamba Tuhan gitu ya Bapak Ibu. Jadi dikasih kado, dikasih kue. Nah, kue-kuenya kan buat jemaat ada kan? Oh puji Tuhan. Ya. Jadi jemaat semua dapat kue hari ini, dari kering sampai basah. Orang itu kasih buat istri saya, tapi saya percaya istri saya bilang ini mah buat jemaat, kebanyakan kan. Kalau buat istri saya pasti itu amplop Bapak Ibu ya. Beda gitu ya.
Kalau saudara mempermuliakan Tuhan, saudara tak usah pikirin dirimu sendiri. Dia yang sudah pasti sediakan buat kita. Wahyu 22 ayat 12. Kita tuh mesti mengharapkan upah dari Tuhan, tapi bukan judi ya, bukan gambling ya. Bukan judi, bukan gambling. Ya. Wahyu 22 ayat 12 boleh. Saudara perhatikan baik-baik. Sesungguhnya ini janji Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk apa? Membalaskan kepada setiap orang menurut. Wah, kalau sudah ngerti kenapa sih gembala sih kok mikirin orang-orang susah, mikirin ini jemaat yang susah mesti kasih sembako. Kenapa sih gereja tuh uangnya nggak ditabung aja, masukin deposito, kadang-kadang dihabisin buat ini, buat ini. Saudara, kalau uang gereja cuma ditabung doang, saudara nggak tabur, saudara yang nabur ke sini nggak akan menuai. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan pada setiap orang menurut Saudara udah lakukan sesuatu nggak buat Tuhan? Itu pertanyaannya. Kalau saudara sudah lakukan sesuatu buat Tuhan, pasti ada balasan dari Tuhan. Makanya saya ajak saudara nggak ada di zona nyaman. Wah, kita aman aja lah. Tahun depan perpanjang bulan Agustus. Udah perpanjang di sini aja Pastor Sandi, nggak usah cari tempat yang lain lah. Kita kan udah nyaman dan aman di sini. No, Bapak Ibu. Kalau kita cuma aman, kita nggak akan dipakai maksimal oleh Tuhan. Semakin besar perbuatan baik kita buat Tuhan, semakin besar apa yang kita lakukan buat Tuhan, engkau juga akan semakin menerima upahnya dengan luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Udah kerja aja buat Tuhan, dihina, bilang terima kasih. Direndahkan, terima kasih. Siapa yang direndahkan pasti akan Amin, Bapak Ibu. Ya, renungan baik 5 hal ini. Milikilah sikap hati hamba, taat aja. Gembala suruh puasa, puasa. Gembala suruh berdoa, berdoa. Saudara, ibu-ibu ya, yang ibu-ibu, istri-istri, hubungi ibu Citra. Kalau ada masalah keluarga, saya kalau sharing dia nangisin setiap nama saudara itu dengan luar biasa. Setiap namamu kalau sedang ada masalah, hutang, mesti bayar ini, bayar itu. Ya mungkin kita sebagai gembala tidak bisa bantu yang besar. Tapi dengan doa, dengan air mata, saya percaya setiap benih air mata yang kami tabur, setiap air mata itu pasti ditampung di kilbatnya. Setiap nama saudara di tempat ini, anak-anakmu, makanya kami itu selalu tanya, nama anakmu siapa? Nama istrimu, nama semua keluargamu, orang tuamu, supaya kami itu bisa berdoakan. Kita kalau udah berdoa, Bapak Ibu, kami berdoa suatu terobosan yang besar terjadi dalam hidup. Tapi hari ini saya ajak saudara untuk berpikir tentang Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mulai belajar. Bukan apa yang saya kejar, apa yang saya sudah, kita ini semua harus memiliki hati hamba. Saya nggak mau saudara berada di dalam api penghukuman, menderita di dunia, tapi saya ingin saudara mengalami surga di dunia. Berbuat baik, sekalipun keadaan buruk, berbuat baik, sekalipun di sekitar kita jahat, tetaplah berbuat baik, menabur kebaikan untuk memuliakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Engkau menguduskan perjamuan kudus ini suci kami, supaya kami boleh menyatu dengan Tuhan. Saudara, kita akan bergerak dalam supranatural. Saya rindu Bapak Ibu untuk doa puasa setiap hari Sabtu. Puasanya ada orang yang terbit matahari sampai tenggelam. Tapi saya ajak saudara 12 malam sampai jam 12 siang saudara buka puasa. Supaya apa? Supaya saudara itu dipenuhi oleh puasa. Bapak-bapak Ibu di gereja ini, saudara mau pelayanan, kita tuh kasih favor. Sebab siapa yang mau melayani Tuhan, monggo. Silakan, kita nggak akan pernah menghalangi. Kenapa? Siapapun mau diberkati, mau nikah, mau apa, kita tetap mau tolong. Siapapun itu latar belakangnya, mau dibaptis, mau menikah, kita pasti menolong. Ya, itu selalu. Tapi saya rindu saudara hidup benar. Di setiap perjamuan kudus ada firman, saya dapat Matius 5:9a, berbagilah orang yang membawa damai. Pagi ini ubah hidupnya. Kalau Ibu Mawar ya minta maaf ya. Sebenarnya dia keluar dari Solo itu dari zona nyaman. Dia sudah punya rumah itu 1000 meter, Bapak Ibu. Saya masih ingat waktu dia
kita sedang membangun di Cikuda, ngecor lantai 2, bilang Mama Mar, jual aja rumah di Solo. Saya bilang kalau laku ya itu kehendak Tuhan. Sampai hari ini belum laku, berarti kan belum kehendak Tuhan. Kita nggak bisa paksa. Karena memang harus Tuhan yang mengizinkan itu dijual. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau enggak ya enggak, ada cara Tuhan yang ajaib. Jangan maksa. Jangan maksa. Jangan gunakan kekuatan. Jangan maunya mau instan. Mungkin kalau ada saat itu Ibu Mawar jual rumahnya 1000 meter, dan tiba-tiba laku, jadi begitu aja. Tapi kita tidak melewati proses. Lutut kita nggak gunakan, air mata kita nggak keluar, kita nggak meraung sama Tuhan. Tapi Tuhan mencintai waktu kita jalannya sulit, kita berdoa, menyembah Tuhan, berlutut, dan saya percaya selama kau berdoa pada Tuhan, pasti ada pertolongan yang ajaib. Selalu ada pertolongan yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Ya, saudara ibu-ibu, ya, saudara kalau bawa kertas, titip doa sama Ibu Gembala. Bu, ini anak-anakku, ini cucu-cucuku. Dia kalau udah berdoa, Bapak Ibu, dia berdoa setiap nama saudara, dia tangisi setiap nama saudara. Dan dia selalu berdoa, aku mau berdoa dulu sendiri di kamar sebelah. Dia doa. Ya, waktu saya pegang gitar, saya nyembah Tuhan, istri saya juga tahu, saya lagi berdoa. Sekalipun itu jam makan malam, dia nggak akan ganggu, karena suaminya sedang berdoa. Dan kalau dia sudah tahu suaminya berdoa, berapa jam? 5 jam, dia bilang 5 jam. Ya karena, makasih. Karena memang ya ini, saya daripada kumpul-kumpul ngopi-ngopi, jalan-jalan, saya mending berdoa. Tugas hamba Tuhan kan jaga api, betul nggak Bapak Ibu? Mendoakan saudara. Nah kalau jemaat susah, otomatis gereja juga susah, betul nggak Bapak Ibu? Biar gembala itu tetap menjadi penjaga, pendoa setiap nama saudara, karena itu adalah tugas kami. Mari saudara bangkit berdiri. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau melayani Tuhan di gereja ini, silakan daftarkan dirimu ada pada Ibu Mawar, Pak Lukas. Kita akan memberikan saudara kelas doa. Saudara akan menjadi pendoa bagi gereja ini. Nanti sudah bisa senyum menjadi aser, karena nggak mungkin aser cemberut terus, Bapak Ibu ya. Senyum, kehidupannya sudah baik, saudara menjadi pendoa, doa syafaat di depan. Nanti kita latih setiap saudara yang sudah melayani di gereja ini. Kita akan komsel di rumah saudara. Kita bukain komsel di rumah saudara supaya di rumahmu jadi berkat. Mungkin sudah berkata, Pastor, kan kalau buka komsel di rumah saya butuh sediakan makanan. Gini aja Bapak Ibu, minimal gereja nabur snack sama minuman, ya, supaya kita sama-sama. Kalau sudah belum diberkati, yang penting rumahmu bisa dipakai buat komsel. Kita komsel di sana. Siapa yang datang? Pastor Sandi yang datang, ya. Saudara rindu rumahnya jadi tempat komsel, kita datang. Mari kita datang sama Tuhan. Sebelum saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, saya rindu saudara minta ampun untuk setiap dosa dan pelanggaranmu. Apapun dosamu, apapun pelanggaranmu, 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ampuni kami, layakan kami. Mari angkat roti di kepalamu. Sebab apa yang telah kuterima dari Tuhan kuteruskan kepadamu, bahwa Ia mengambil roti dan memecah-mecahkan yang berkata, dan tubuhku yang diserahkan bagi kamu menjadi peringatan akan aku. Jika saudara percaya roti yang terpecah ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap dosa dan pelanggaran kita. Semua percaya katakan amin, dan mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Mari angkat cawan dari kepalamu. Ini adalah anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap dosa dan pelanggaran kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Sebelum saudara minum anggur yang ada darah Tuhan Yesus Kristus, saya rindu saudara berdoa minta sesuatu yang baik. Sebelum saudara berdoa minta sesuatu yang baik, kalau ada sesuatu yang mengganjal di hatimu, ada dendam, ada kepahitan, menyimpan kesalahan orang lain, tolong jangan lagi ada ini. Tuhan itu penuh kasih, dan kasih itu menutupi segala dosa, Bapak Ibu. Kalau Tuhan saja mengasihi kita dan mengampuni kita, saudara harus belajar mengampuni orang lain. Jangan pernah menyimpan kekurangan orang lain, dendam, kepahitan. Tuhan tidak bisa memberikan kau anugerah yang sempurna. Jangan buat Tuhan tidak memberkati saudara karena hatimu yang membenci orang lain. Mari lepaskan pengampunan. Hidup dalam kemerdekaan itu indah. Hidup dalam anugerah Tuhan yang dahsyat itu indah. Hidup penuh dengan pemeliharaan Tuhan itu sangat indah, Bapak Ibu.
Jangan pernah menutup berkat Tuhan karena hatimu yang membenci dan kepahitan dan dendam sama orang. Kalau orang lain salah sama kita wajar, kita pun juga masih banyak salah sama Tuhan. Jangan simpan. Kalau Tuhan mengampuni, kita juga harus belajar mengampuni. Jangan ada kepahitan, jangan ada kebencian. Orang lain salah wajar, dia manusia. Kita pun salah juga wajar, Tuhan juga masih mengampuni. Lepaskan pengampunan supaya anugerah yang Tuhan yang sempurna nyata dalam hidupmu. Kalau saudara sakit, di dalam nama bilu dari Tuhan Yesus sudah sembuh. Keluarga orang yang sakit berdoa dalam nama Tuhan Yesus sudah sembuh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hutang piutang di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan lunasi. Tuhan bantu untuk lunas. Dan jangan lagi ada hutang Bapak Ibu. Jangan lagi ada jatuh dalam hutang. Dan berdoa Tuhan, setiap jemaat Tuhan, mereka mengalami terobosan. Yang belum punya pekerjaan diberikan pekerjaan. Yang belum punya anak diberikan anak. Yang belum punya keturunan Tuhan berikan mujizat yang luar biasa. Yang hari ini membutuhkan mujizat Tuhan. Mungkin ada bayar motor, bayar mobil, bayar kreditan, bayar apapun, Bapak Ibu, bayar anak sekolah, bayar ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Uangnya sudah ada, berkatnya sudah ada. Kami berdoa juga untuk pembangunan, kami berdoa juga untuk Parung Panjang, kami berdoa juga untuk kebun sayur kapuk, kami berdoa juga untuk daerah Gunung Sahari yang akan dibeli oleh gereja dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kasih harga yang terbaik. Kalau orang yang berkata 1,3 miliar, kami berdoa bisa 500 juta sampai 800 juta. Kami berdoa juga supaya Tuhan membantu dalam proses pengurusan surat-suratnya. Berkati jemaat yang ada, kami percaya ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Angkat anggurmu yang adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Menjadi pengampunan dosa, kehidupan yang kekal, dan juga menyelamatkan setiap kita supaya kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Kasih Tuhan Yesus. Kita tarik sikaplah ya ya kami sembah Kau Tuhan. Kita tarik hey hey. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. To breathe you high, see
all my life I am yours forever. Here I am, so here I am, fully Kenapilah firman Tuhan di gereja ini, tanda-tanda heran dan ajaib terjadi, kuasa Tuhan yang dasar dinyatakan. Mereka yang berbeban mengalami Tuhan dan mereka bawa kemenangan. Mereka yang sakit mereka sudah disembuhkan. Mereka pulang membawa janji pengharapan yang luar biasa, karena mereka tahu bahwa Allah setia, Allah bekerja dengan dahsyat, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka pulang membawa pertolongan Tuhan yang ajaib dan mereka berjalan dalam kuasa mujizat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bangsa-bangsa datang, raja-raja datang, jemaat diubahkan jadi raja-raja. Mereka diberkati buat jadi berkat. Mereka diberkati untuk menjadi pelebaran kerajaan Tuhan, menjadi tangan dan kaki Tuhan. Dan mereka menjadi raja untuk menolong banyak orang. Mereka menjadi raja, menjadi garam dan terang dunia. Kami juga berdoa anak-anak rohani berdatangan. Kami berdoa kekayaan bangsa-bangsa dicurahkan. Gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Dan karena nama Tuhan dipermuliakan. Dan jemaat dewasa rohani hidup dalam kekudusan dan berjalan dalam terobosan demi terobosan. Semua yang siap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Semua yang percaya katakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sama-sama katakan Tuhan Yesus dahsyat. Kurang kencang. Amin. Yes. Thank you, Pastor. Pokoknya hari ini. Untuk pertama, siapa baru pertama kali hadir hari ini? Haleluya. Selamat ya Pak. Kayaknya musik kita lagi haus gitu. Gak apa-apa. Yang penting kita suka cita semuanya. Untuk kedua, kita terpadakan Capsel setiap hari Jumat jam 7 malam. Terima kasih Zoom. Tapi tadi Pastor udah bicara, nanti kita mau kalau kita udah open semuanya, kita akan keliling Capsel ke rumah Bapak Ibu sekalian semuanya. Terus ketiga, kita akan beribadah pada tanggal 27 Maret 2022. Berani ke mall, berani ke gereja. Berani ke pasar, berani ke gereja. Amin. Terus juga kalau memang kita harus nurut, apa kata gembala, kita harus nurut. Terima visi. Kalau dia ada 2 keliling, nah ini kita kan kemarin kita ada 2 keliling. Sebab kalau Bapak kami mengalami, anak juga pasti. Amin. Malah diberkati Tuhan, berkat itu mengalir dari kepala, janggut sampai jubahnya. Kami berdoa kasih Tuhan mengalir jamaah. Oh, rapat saya. Wah, ini kita kemarin 2 keliling. Jadi next. Foto yang tadi. Foto dulu, foto 2 keliling. Ada fotonya. Nah ini tadi, ini kita kemarin semua 2 keliling. Pastor bilang kalau terima visi, kita harus terima. Jangan sampai kairos Tuhan lewat. Udah lewat kairos Tuhan, udah belum ada 2 kalinya lagi. Jadi kita harus terima semua visi dari Tuhan. Nah jadi kalau memang ada Pastor kita bilang 2 keliling, kita ikut 2 keliling. Kemarin saya juga beban sih berpikir ya awalnya. Untuk 2 keliling 12 hektar. Secara logika manusia 12 hektar loh. Ternyata pas dijalanin kita doang itu nggak berasa. Kalau berasa lagi kita lagi ayo. Kayak Ibu Hediahnya juga merasakan dahsyatnya yang mujizat ya Bu Hedia. Yang 2 kali Yoko ya. Jadi kalau ada Pastor 2 keliling, ayo deh kita berangkat 2 keliling.
Terus juga itu doa puasa, juga Pastor bilang kita untuk doa puasa setiap Sabtu jam 12 malam hingga 12 siang. Nah ini juga kita kemarin back. Nah ini juga Pastor kita bantu untuk ke pesantren dan Ustadz udah menerima kita semuanya di situ. Ada yang ganggu kita di situ, langsung warga sekitar yang bantu kita. Malah orang-orang sekitar bilang itu gereja. Kita pernah berbeda ngomong itu gereja. Tapi mereka udah tahu dan mereka udah mengizinkan kita semua. Haleluya. Dahsyat ya Tuhan. Kalau bisa tetap. Terus next. Nah ini Udah selesai. dia udah selesai ini mengenai waktu minggu lalu. Ya. Udah masang granit, Udah rapi. semua udah rapi. Terus juga untuk next videonya. Nah ini untuk WC jemaat sudah rapi juga. Jadi saudara nyaman kalau datang. Jadi kita siap untuk beribadah di sana. Boleh nginep juga. Kamarnya udah ada tuh kamarnya. Yang mau dicoba. Ada tuh komplit. Ya, oke. Terus thank you, close. Jadi kita mohon untuk bantu terus dalam doa untuk pembangunan rumah Tuhan. Semuanya kita dukung dalam gereja kita juga. Jadi kita harus siapkan hati kita untuk membangun sama gereja kita. Oke, mari kita berdiri untuk kita doa siapa gembala. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kita dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan lebih memiliki hati hamba lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus Raja yang mau datang ke dunia Tuhan untuk menghambakan diri. Sehingga setiap kami Tuhan yang berdosa, yang hina ini Tuhan, boleh layak masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, pakai dia lebih lagi Tuhan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya Tuhan. Kami tahu dia melayani Tuhan karena Tuhan yang memilihnya. Dan kami percaya Tuhan apapun yang terjadi, Tuhan akan memampukan. Bahkan Tuhan akan menguatkan langkah kakinya Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat setiap jemaat yang Tuhan percayakan di HCC ini Tuhan. Biarlah HCC ini Tuhan bukan menjadi gereja yang biasa-biasa Tuhan, tapi menjadi wadah Tuhan. Orang-orang yang mau melayani dengan sungguh-sungguh Bapak. Yang mau melayani kaum marginal Tuhan, orang-orang yang kesusahan Bapak. Dan pakai kami Tuhan, dan kami tahu kalau ada visi yang besar, ada misi yang besar, ada berkat yang besar, akan Tuhan titipkan Bapak untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sesuai visi yang Bapak Kepala dapat Tuhan, jemaat akan jadi raja untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau yang buat beruntung dan berhasil, Engkau yang buat naik bukan turun, dan menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Dan kami berdoa ada proyek-proyek ilahi, ada tender-tender ilahi Tuhan, dia akan mensupport pelayanan ini Tuhan. Kalau visi Tuhan kami akan membangun rumah keselamatan di tengah kota, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Rumah keselamatan itu akan berdiri karena Tuhan yang membangunnya. Dan kami percaya Tuhan, setiap apapun yang kami perlukan, Tuhan menyediakan. Yang kami lakukan hanya kami mau taat, kami mau setia Tuhan. Apapun tanggung jawab yang Tuhan kasih, kami mau lakukan Bapak. Tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut, tapi dengan semangat, dengan on fire, dengan api yang baru Tuhan. Dan kami mau melakukannya untuk Tuhan Bapak. Kami tahu Tuhan, Tuhan yang sudah menguning Bapak. Jadikan kami pengerja-pengerja-Mu Tuhan. Bersatu hati Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan buat gereja ini Tuhan. Engkau yang mempercayakan buat setiap kami. Dan kami tahu Tuhan, perkara-perkara yang besar Tuhan sudah siapkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat benih yang sudah kami tabur di tanah 12 hektar Tuhan. Kami tahu benih itu akan bertumbuh Tuhan, bahkan akan berbuah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang dialami gereja pusat, bahkan kami akan alami lebih luar biasa lagi Tuhan. Lebih double porsi lagi Bapak.
bukan 12 hektar, mungkin lebih Tuhan. Dan kami berdoa visi yang semakin besar, memberi makan kota 10.000 jiwa Tuhan, boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, memberkatakan dengan iman, karena kami tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Jika sesuatu yang kecil ini Tuhan, kami percaya akan menjadi besar Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat negara kami Tuhan. Engkau pakai presiden kami Tuhan. Engkau pakai jajaran-jajarannya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Indonesia Tuhan akan memuliakan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan akan lahir pemimpin besar di Indonesia yang takut akan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan akan melayani di bangsa ini Tuhan. Bahkan Tuhan, hujan pertobatan Tuhan boleh terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, setiap misi yang kami lakukan setiap hari Rabu Tuhan, Engkau berkati Bapa. Engkau berkati setiap jiwa yang makan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kalau mau boleh bersaksi kebaikan Tuhan. Kami melihat dengan mata kami sendiri Tuhan, bahwa Engkau mengangkat dia. Dan kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang hari-hari ini susah Tuhan. Engkau juga akan mengangkat mereka Tuhan. Bahkan kalau mereka bingung apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka kerjakan, hari ini hamba berdoa melepaskan berkat buat mereka Tuhan. Biarlah berkat yang sama Tuhan, bahkan lebih Tuhan, mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka bukan akan kekurangan, tapi mereka akan berkelimpahan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami berdoa buat mereka yang sakit, Bu Yuli dan Brandon Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan. Dan boleh beribadah bersama lagi dengan kami Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat yang mereka datang dengan letih lesu, beban berat, memerlukan pertolongan, memerlukan mujizat Tuhan. Kami tahu ada Tuhan yang kami sembah di sini, Allah yang hidup, yang akan menolong setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan berdoa. Bapak Ibu boleh buka mata. Pak Lukas baskomnya ada di bawah. Di belakang. Saya nggak tahu saya diarahin Tuhan, tapi saya cuma mau taat aja. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang buru-buru, Bapak Ibu boleh pulang. Tapi saya dan Bugem akan membasuh kaki Bapak Ibu, sebab kami adalah hamba. Kalau Bapak Ibu mau silakan, kalau Bapak Ibu mau pulang monggo, tapi untuk pengerja, karena kami adalah hamba, kami adalah pelayan Tuhan, kami akan membasuh kaki Bapak Ibu. Di mobil kan ya? Jadi kalau Bapak Ibu pengerja tolong tunggu sebentar. Lalu juga ada videonya sudah. Nah, Bapak Ibu, kita Sabtu awal bulan kita sudah bisa mulai ibadah. Nah ini sudah bagus, sudah jadi ya. Bapak Ibu boleh lihat, kita akan mulai ibadah di ruangan kecil ini. Dimulai dengan orang-orang yang sudah dibaptis. Ya, kecil ini. Lalu sebelahnya ada 100 meter. Belum dipasang granit, belum di finishing karena biaya cukup besar. Tapi kita mulai dari yang kecil, baru nanti Tuhan bawa menjadi besar. Kita setia dulu ya. Amin Bapak Ibu. Oke, kita sudah bagus, sudah layak ya. Bapak Ibu sudah layak diinginkan. Doakan supaya semua pelan-pelan, karena saya ingin semuanya kita penuh dengan hikmat, nggak langsung tiba-tiba langsung gereja besar gitu, jangan Bapak Ibu ya. Kita tentu harus jadi berkat dulu buat warga sekitar dulu ya. Mari kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Tuhan terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah menabur sampai bercucuran air mata. Mereka yang berjuang mati-matian Tuhan, mendukung visi dari gereja ini. Sebab kalau mereka ada di gereja ini artinya mereka dikirim sama Tuhan. Mereka adalah malaikat Tuhan. Kami berdoa setiap mereka yang menabur, mungkin mereka bisa gunakan uang itu untuk kebutuhan keluarga, untuk jalan-jalan, untuk liburan, untuk apapun, untuk makan, untuk apa. Tapi mereka memilih untuk menabur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap taburan mereka jatuh di tanah yang subur, sehingga mereka menuai dengan sorak-sorai. Dalam kondisi yang berat ini mereka masih mau menabur, Tuhan balaskan lipat kali ganda. Kami berdoa, apapun yang mereka berjuangkan, apapun yang mereka korbankan, Tuhan, setiap benih, setiap taburan, kami berdoa, Tuhan Yesus tolong
Tolong Tuhan balaskan lipat kali ganda. Sertai mereka sehingga apapun mereka kerjakan Tuhan buat beruntung dan berhasil. Kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Dan shalom Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang taat, mengasihi Tuhan, mengembalikan persepuluhan. Kami berdoa mereka mengalami tingkap langit terbuka. Berkat Tuhan berlimpah dalam hidup mereka. Ada pagar pelindungan dan setiap pohon anggur mereka berbuah dalam segala musim. Angkatlah kedua tanganmu. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau. Tuhan Yesus Kristus melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau shalom damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, pengharapan, kekuatan, kedamaian, sukacita, mujizat, keajaiban Tuhan yang dasar menyertai saudara sekarang dan sampai kedatangan Tuhan kedua kali, menyebut setiap kita di awan permai. Semua yang siap diberkati dan siap jadi berkat, semua yang percaya katakan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di kotak sana. Sampai ketemu minggu depan. Shalom semuanya.